Bagaimana jika sebuah negara mengalami kebuntuan politik dan tidak mampu menentukan konstitusinya sendiri? Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menyelamatkan negaranya? Halo semuanya, perkenalkan saya Febiolet Manoi dari kelas 11 Mereka 5. Mari kita sama-sama membahas tentang Dekret Presiden. Check it out. Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan keputusan penting yang diumumkan oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 di Jakarta. Dekret ini dikeluarkan karena Indonesia mengalami masa demokrasi parlementer. Saat itu, lembaga konstitusi Kuanta menyusun konstitusi baru tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai dasar negara dan bentuk konstitusi pengganti, yaitu UDDS tahun 1950. Perdebatan yang berkepanjangan membuat situasi politik menjadi tidak stabil. Untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang berisi tentang membubarkan konstituante dan menyusun kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta menyusun MPRAS dan DPAS. Dari kesepakatan ini menandai bahwa berakhirnya masa demokrasi liberal dan mulainya masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Dekret Presiden pada 1959 menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu 1. Berakhirnya mengakhiri krisis politik dan kebuntuan konstitusi. Dekret yang menghentikan perdebatan yang berkepanjangan sehingga negara dapat kembali berjalan dengan dasar hukum yang jelas. 2. Mengembalikan dasar negara pada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret tersebut kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang dianggap lebih sesuai dan sangat merdeka dan memiliki sistem pemerintahan yang lebih kuat. 3. Menstabilkan situasi negara. Tahun 1950, Indonesia menghadapi banyak masalah seperti konflik politik, pemberontakan, dan ketidakstabilan. Dengan dekret tersebut membantu menenangkan kondisi negara. 4. Memperkuat pemerintahan pusat. Sistem pemerintahan menjadi lebih terpusat sehingga pemerintahan dapat mengambil keputusan lebih cepat dalam menghadapi masalah nasional. Yang 5. Menjadi awal bentuk lembaga-lembaga baru negara seperti MPR, DPR, dan DPRD. Lembaga ini menggantikan sistem lama yang dianggap tidak efektif. 6. Menjadi dasar lahirnya sistem demokrasi terpimpin. Dekret membuka jalan bagi sistem politik baru yang disebut demokrasi terpimpin yang dianggap mampu menyatukan berbagai kekuatan politik. Dampak negatif dari Dekret Presiden 1959 yang pertama, menguatnya kekuasaan presiden. Setelah dekret, kekuasaan Soekarno menjadi sangat lebih besar karena presiden memiliki pengaruh kuat dalam lembaga negara dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, lemah-lemahnya sistem demokrasi. Sistem demokrasi parlementer yang sebelumnya berjalan menjadi berkurang perannya. Banyak keputusan negara lebih dipusatkan pada presiden. Yang ketiga, pembubaran lembaga hasil pemilu. Konstitusi Kuanta yang merupakan hasil pemilu dibubarkan, sehingga sebagian pihak menilai tindakan ini kurang demokratis. 4. Munculnya praktik pemerintahan yang lebih otoriter. Dalam sistem demokrasi terpimpin, kebebasan politik menjadi lebih terbatas dan peran oposisi semakin kecil. Yang kelima, meningkatkan pengaruh ideologi tertentu dalam politik. Pada masa ini, terjadi persaingan kuat antara kekuasaan politik besar seperti militer, nasionalis, dan partai komunis. 6. Sistem check dan balance melemah karena presiden memiliki pengaruh besar terhadap lembaga negara seperti MPRS dan DPR. Pengawas terhadap kekuasaan pemerintah menjadi tidak seimbang. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk membubarkan konstitusi Kuanta dan melakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 karena terjadi kebuntuan politik. Peristiwa ini berkaitan dengan masa kini, yaitu dalam beberapa hal. Yang pertama, kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas negara. Dekret dikeluarkan karena situasi politik tidak stabil dan konstituante gagal menyusun konstitusi baru. Dengan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945,
ekonomi, konflik agar negara menjadi stabil, aman dan stabil. Kedua, pembatasan kebebasan demi keamanan. Setelah dekrit, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin yang memberi kekuasaan lebih besar kepada presiden dan membatasi keputusan kebebasan politik. Berkaitannya dengan masa kini, dalam kondisi tertentu pemerintah juga dapat mengatasi beberapa kegiatan masyarakat demi menjaga dan mengatur dan persatuan negara. 3. Peran terpimpin dalam mengambil keputusan saat krisis. Dekret menunjukkan bahwa pemimpin negara harus lebih berani dalam mengambil keputusan ketika terjadi kebuntuan atau krisis. Berkaitan dengan masa kini, pemimpin yang tegas, cepat mengambil keputusan sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah besar dalam menghadapi negara. Bagian yang terakhir, apakah kebijakan seperti ini yang masih relevan diterapkan saat ini? Kebijakan seperti Dekret Presiden 1959 pada dasarnya dibuat karena kondisi negara saat itu sedang mengalami krisis politik dan ketidakstabilan pemerintahan. Pada masa sekarang, kebijakan seperti itu sebaiknya tidak mudah diterapkan karena Indonesia sudah memiliki sistem demokrasi dan konstitusi yang lebih kuat. Namun, pelajaran yang bisa diambil dari dekret tersebut adalah bahwa pemimpin harus mampu mengambil keputusan tegas ketika negara berada dalam kondisi darurat, tetapi tetap harus mempertimbangkan hukum dan demokrasi. 2. Pelajaran apa yang dapat diambil dari generasi muda dari kepemimpinan Soekarno? Dari kepemimpinan Soekarno, generasi muda dapat belajar tentang keberanian mengambil keputusan, rasa nasionalisme yang tinggi, serta semangat persatuan bangsa. Selain itu, Soekarno juga menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang mampu menghadapi krisis dan mempersatukan rakyat dalam situasi kondisi apapun. Kesimpulan dari Dekret Presiden tahun 1959 merupakan langkah penting yang diambil oleh Soekarno untuk mengatasi kebuntuan politik pada masa demokrasi liberal. Dekret ini berhasil mengembalikan UUD 1945 dan menstabilkan negara, tetapi juga menyebabkan kekuasaan presiden menjadi sangat besar serta melemahnya sistem demokrasi. Peristiwa ini memberikan pelajaran bahwa dalam kondisi krisis, pemimpin harus berani mengambil keputusan tegas, namun tetap menjaga keseimbangan antara kekuasaan hukum dan demokrasi. Sekian, terima kasih.